Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini Sabtu 29 Oktober 2022 berjudul Masuklah Sekalipun Sulit. Lukas pasal 18 ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahan bacaan Lukas pasal 16 sampai 18. Apa benar seekor unta dapat masuk ke lubang jarum? Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lukas pasal 18 ayat 25. Tentu saja bisa. Sebab pada zaman Tuhan Yesus, di kota Yerusalem terdapat pintu darurat model lorong memanjang dan bagian atasnya melengkung seperti lubang jarum. Biasanya bila mana pintu gerbang utama telah ditutup pada sore hari, maka pintu darurat model lubang jarum ini akan digunakan sebagai pintu keluar masuk ke kota Yerusalem. Memang tidak dapat dipastikan model aslinya pintu ini seperti apa, sebab kota Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Pintu darurat model lubang jarum ini dijaga oleh dua pengawal. Karena pintu ini cukup sempit dan rendah bagi seekor unta, maka seluruh barang bawaan harus diturunkan. Saat unta tersebut ditarik oleh tuannya masuk ke dalam pintu lubang jarum dengan keadaan lorong yang gelap, hampir tidak ada masalah, sebab unta adalah kategori hewan yang jinak dan penurut kepada tuannya. Namun yang jadi pokok masalahnya sekarang adalah, apakah mungkin seekor unta dapat memasuki kota Yerusalem, mengingat hewan ini dikategorikan sebagai binatang haram? Selanjutnya, apa benar orang kaya tidak dapat masuk kerajaan Allah? Pernyataan Tuhan Yesus sebenarnya terlihat paradoks dan di luar dugaan karena bertentangan dengan apa yang orang Yahudi imani saat itu. Dalam pemahaman orang Yahudi, orang kaya itu masuk surga, sebab dengan kekayaan yang dimilikinya membuktikan hidupnya diperkenankan oleh Allah. Sedangkan orang yang hidupnya miskin adalah orang yang tidak mendapat perkenanan Tuhan dan dianggap terkena kutuk. Hewan najis seperti unta menggambarkan orang-orang miskin, orang berdosa, dan orang bukan Yahudi justru lebih memiliki potensi memperoleh keselamatan dari Tuhan. Mengapa? Karena mereka lebih taat kepada perkataan Tuhan Yesus daripada orang kaya saat itu. Unta rela melepaskan seluruh bawaannya supaya dapat masuk ke Yerusalem, sedangkan orang kaya lebih memilih terikat dengan bawaan kekayaannya sehingga tergolong lebih sulit untuk masuk kerajaan Allah. Sulit bukan berarti tidak bisa, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, asalkan mau bertobat seperti Sakeus si pemungut cukai. Jadi, kekayaan tidak bisa menjadi parameter garansi bisa masuk surga. Justru kekayaan merupakan penghambat besar orang dapat memasuki kerajaan Allah. Kekayaan yang kekal hanya terdapat di dalam takut akan Tuhan. Hidup diberkati bukanlah tanda orang berkenan kepada Allah, tetapi mereka yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Refleksi, apakah kehidupan dunia lebih pelik daripada keselamatan kekal kita? Pikirkanlah. Power statement. Jangan habiskan masa sehatmu untuk kekayaan. Ingat juga untuk investasi kematian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami sering kali terjebak dengan bonus yang Engkau berikan sehingga kami menjadi egois.
Ajar kami, ingatkan kami, supaya kami berada terus dalam jalan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Demikian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.